Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini Pak Oni akan menjelaskan ya beberapa contoh soal atau soal-soal latihan dalam rangka persiapan ujian sekolah. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, coba perhatikan di layarnya Pak Oni. Nah, ini ada suhu di kamar ber-AC 10 derajat. Setelah AC dimatikan, suhunya naik ya. Karena semakin panas, naik 5 derajat setiap menit ya. Dalam 1 menit naik 5 derajat. Suhu kamar setelah 4 menit berapa derajat? Jadi kita bisa Oke. Jadi lihat setiap menit ya dia naik 5 derajat. Kalau dia 4 menit berarti naik jadi naiknya sebanyak berapa derajat? Berarti kan 5 dikali 4. Jadi artinya 5 dikali 4 derajat ya, 4 derajat. Jadi naiknya 20 derajat. Lah suhu mula-mulanya kan 10. Naik 20 berarti suhu akhir ya. Suhu akhir maka 10 derajat itu kita tambah dengan kenaikan suhunya. Naik sebesar berapa? 20 derajat ya. Sehingga jadi suhu setelah 4 menit jadi menjadi 30 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, paham sampai sini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah siapkan beberapa contoh soal. Nah, ini soal berikutnya. Nah, contoh soalnya. Jadi ada Eko ya dapat mengecat rumah dalam waktu 12 jam. Nah, jadi rumahnya entah itu misalkan ruangan tamu di rumahnya dicat Eko sendirian itu 12 jam. Sedangkan kalau Doni yang ngecat itu 4 jam selesai, lebih cepat ya. Pertanyaannya jika mereka ini bekerja bersama, ya, ini kan mereka bekerja masing-masing sendirian. Jadi kecepatan Doni ini lebih cepat daripada Eko. Kemudian Eko dan Doni ini mau bekerja sama, mereka ngecat selesai dalam waktu berapa lama? Logikanya tidak mungkin dia misalkan selesai dalam waktu lebih dari 4 jam. Contohnya misalkan 6 jam atau 5 jam. Doni saja sendirian dia 4 jam selesai. Kalau dibantu temannya jadi 5 jam, 6 jam, 7 jam kan tidak logis. Berarti ngapain juga ini mereka bekerja sama kalau lebih lama. Otomatis waktu nanti akan kurang dari 4 jam karena Doni yang paling cepat itu 4 jam. Sedangkan Eko 12 jam. Minimal Eko ini bisa membantu Doni sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan kurang dari 4 jam. Oke, caranya sederhana ya caranya begini. Nah, cara menghitungnya cukup simpel. Jadi karena kecepatan ya, itu kita hitung buat seper. Jadi 1/12 kecepatannya si Eko. Kemudian kita tambahkan 1/4 kecepatannya si Doni. Nah, penjumlahan pecahan masih ingat kan? Kita samakan penyebutnya. Yang bisa dibagi 12 bisa dibagi 4. Nah, 12 ya. 12 dibagi 12, 1 kali 1 tetap 1. Kemudian kita tambahkan 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali 1, 3. Sehingga kita peroleh 4/12. Nah, ini kalau kita sederhanakan, berarti dibagi 4, 1, dibagi 4, dapat 3. Lah, artinya apa? Kita tadi 12 jam ya, kita menghitungnya ini 1/12 ini. Kemudian 4 jam kita ini 1/4. Nah, ternyata kita ketemu 1/3. Nah, berarti kesimpulannya waktu yang mereka butuhkan ya waktu yang mereka butuhkan berarti berapa jam? Nah, 3 jam ini ya. Jadi akan selesai selesai dalam
3 jam. Nah, ini sangat logis. Jadi kalau kalian nanti menghitung kok ketemu kurang dari kecepatan siapa yang paling cepat, berarti yang satunya nganggur malah mungkin ngerecokin ya, nggak jadi bekerja sama. Mereka malah menghambat gitu. Nah, ini kan kalau Dodi sendiri 4 jam, dibantu oleh Eko yang 12 jam bisa menyelesaikan, akhirnya pekerjaan lebih cepat jadi 3 jam. Oke. Ya, sudah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal berikutnya. Nah, sekarang kita ke bilangan pangkat. Ya, bilangan pangkat ini sangat mudah juga. Bilangan pangkat ya. Jadi 3 pangkat 3 bukan 9 ya. 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3 ya. 3 kali 3 kali 3. Terus ditambah 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 bukan 3 kali 2 ya. Pangkat itu perkalian berulang. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ya kita tambah dengan 9. Nah, berarti 9 tambah 7 16, 6 simpan 1 36. Nah, sudah selesai. Jadi jangan sampai keliru ya. 3 pangkat 3 9 biasanya. Kadang-kadang terjebak dengan perkalian. Padahal pangkat itu perkalian yang sama diulang-ulang. Ya, kalau 3 ya 3 kali 3 kali 3 sampai 3 kali karena pengulangannya 3 kali, pangkatnya 3. Oke, kemudian yang berikutnya adalah perkalian maupun pembagian bentuk akar. Jadi sangat mudah sekali untuk mengalihkan ataupun bagian bentuk akar. Jadi yang di luar akar ini kita sendirikan ya 5 dikalikan dengan 4 berapa? 20 ya. 20 kita bagi 2. Nah, ada 10 ya. 10. Ya, jadi yang di luar akar kita kerjakan dulu. Kemudian di dalam akar. Ya, 5 akar ya. Di dalam akar jadi nanti hasilnya juga harus di dalam akar. 5 dikali 6 itu 30. 30 dibagi dengan 15 dapat 2. Nah, selesai. Akar 2 pecahan ya koma ya desimal. Jadi tidak perlu dirubah, cukup biarkan 10 akar 2 sudah selesai. Ya, mudah kan? Oke, berikutnya contoh soal lagi. Ya, setelah bentuk akar, kita lihat contoh soal lagi. Nah, Pak Anies sudah menyiapkan beberapa contoh soal yang bisa kalian pelajari. Oke, berikutnya contoh soal berikutnya. Jadi di sini ada pola bilangan ya. Ini tiga. uh, jadi ada 3, kemudian 6, 9. Nah, polanya kayaknya tetap ini. Nah, coba kita perhatikan. Ternyata ini kita tambah 3. Ya, 3 ditambah 3, 6. Terus ditambah 3 lagi, jadi 9. Tambah 3 lagi, jadi 12. Tambah 3 lagi, 15. Dan seterusnya. Jadi polanya ini, maaf, salah tulis ya. Tambah 3, tambah 3 lagi. Jadi tambah 3 terus polanya. Nah, ini yang disebut dengan pola bilangan aritmatika. Ya, ini ini namanya U1, ini U2, U3-nya 9, U4-nya 12, U5 itu 15. Pertanyaannya suku ke atau U ya. Suku ke 41 berapa? Nah, kalau kita urut satu-satu gini lama ya. Kita bisa menggunakan rumus yang sudah yang sebelumnya sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu rumusnya aritmatika itu UN adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, A ini apa? A itu awal atau suku pertama. Di sini 3 ya suku pertamanya. Kurang jelas. Jadi A itu suku ke pertama ya, suku awal.
Nah, 3 ya. Untuk mengingatnya A awal ya. 3 kurang jelas 3 ditambah N. Nah, kita ini mencari suku ke-41, berarti ini U41 ya. Kita N-nya berarti 41 dikurangi 1. Nah, kalikan BB itu apa? Bedanya. Ini kan bedanya semuanya 3 ya, selisihnya 3. Beda itu selisih sama ya. Berarti 3. Nah, sekarang tinggal saya lanjutkan di sini, berarti U41 itu 3 ditambah 41 kurang 1 adalah 40. 40 dikali dengan 3. Sesuai aturan ya, perkalian harus didulukan. 3 biarkan dulu. 40 kali 3, 4 kali 3 12. Nolnya tinggal nebeng ya. 120. Berarti ini ditambah. Berarti 100. Nah, 50 kita nggak perlu nyari satu-satu, lama sekali ya. Kita bisa menggunakan UN karena suku ke ya, suku ke N. Oke, kemudian soal berikutnya, perbandingan banyak uang Ulung, Sinta, dan Vira. Mereka punya perbandingan 2 banding 3 banding 5. Ini artinya punya Ulung yang 2, punya Sinta yang 3, punya Vira yang 5. Garis berurutan sesuai nama yang tertera. Jumlah seluruh uang mereka itu 800 ya. Ini kita bisa pakai perbandingan. Jadi jumlah seluruh uang mereka, kita lihat perbandingannya. Ini Ulung 2, 3, 5, ini jumlah keseluruhannya 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. Itu 800.000. Jadi 10 itu kurang jelas, saya ganti ini. Jadi kalau 10 ya, dari perbandingan kita ini 10 itu ternyata 800.000 ya. 10 itu dari mana? Ini jumlah seluruhnya itu ternyata 800.000. Jumlah seluruhnya dari perbandingan kan 2 tambah 3 tambah 5, 10. Kemudian pertanyaannya, maka jumlah uang Sinta saja berarti yang kedua ini 3. Nah, kalau 3 ini berapa? Nah, X ya. Masih ingat biasanya Pak Ani mengajarkan, berarti perkalian silang. Kita cari X mana kali mana bagaimana? Dikali silang ya. Masih ingat tentunya. Ini saya kasih tanda stabilo aja. Nah, ya ini silang. Nah, kemudian kita kali silang ya, perkalian silang. Nah, yang bisa 10 dikali X kan tidak ada. Yang kita bisa kita kalikan 3 kali 800. Berarti maaf. Berarti 3 dikali 800. Satunya yang 10 ini buat bagi. Oke, kita coret nolnya. Berarti 3 kali 8, 24. Nolnya masih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti uang Sintanya ada 240.000. Nah, seperti ini caranya mudah kan? Bentar, Oke, baik, kita lanjutkan ya, contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, ini sudah sediakan juga. Oke, coba. Yang pertama, Galih menjual sepeda miliknya seharga 800.000. Jika dari hasil penjualan ternyata Galih mengalami kerugian 20%, maka harga beli sepeda tersebut berapa? Dia itu menjual 800.000 tapi dia rugi 20% ternyata. Ini yang perlu kita ketahui dalam jual beli itu awalnya ya, keadaan awal itu 100%, berarti pembelian yang 100%.
sehingga kita jual. Kalau kita untung berarti penjualan kita lebih dari 100%. Kalau kita rugi, penjualan kita mesti kurang dari 100%. Nah, contohnya ini kita rugi 20%, harusnya kita beli kan 100%. Berarti kita rugi 20%, kita kurangi 20%, berarti tinggal 80%. Ya, 80% ini kita jual, kita menjualnya 20%, itu senilai 800.000. Ya. Nah, kita jual 80%, hanya kenapa? Kita rugi, harusnya belinya kan 100%. Ternyata kita hanya jual senilai 80% dan dirupiahkan itu 800.000. Ya. Pertanyaannya harga beli kan yang 100%. Kita cari aja yang belinya awalnya 100% itu berapa? X ya. Kemudian seperti biasanya yang tadi sama X berarti kita kali silang, berarti 100 dikali 800.000 kita bagi dengan 80. Ya, akhirnya kita eksekusi, bisa kita lakukan penyederhanaan 0 ya, dengan 0. Nah, ini 80 langsung aja dengan 80 ini habis, berarti ini masih ada angka 1, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6, 2, 3, 4, 5, 6, berarti berapa? Nah, 1 juta. Jadi kita semula belinya 1 juta, kita jual 800.000. Nah, kita rugi 20%. 20% dari 1 juta kan 200.000. Nah, akhirnya kita senilai 800.000 kita jualnya. Oke, jelas ya. Oke, berikutnya. Nah, ini soal yang di bawahnya ini. Oke, masih ada. Ini saya naikkan dulu ya. Soal yang di bawahnya ya. Oke, saya kasih ini. Di bawahnya persegi panjang ABCD. Nah, coba kita gambar ya. Persegi panjang. Maaf kalau Pak gambarnya jelek. Nah, jadi bagus. Ini kehebatannya IT ya. Persegi panjang ABCD, saya kasih nama A, B, C, D. Ingat pernamaan bangun ya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi ke ini kalau jarum jam ke kanan berlawanan. Nah, ini A, B, C, D. Oke, panjang diagonal AC. AC coba saya kasih warna lain. Panjang dari AC, diagonal AC. Diagonal kan ya sini AC. Terus kemudian itu 6x min 2. Nah, kemudian diagonal, ada diagonal yang lain, BD. Kita lihat BD. Nah, ya maaf, gambarnya Pak ini kurang bagus. BD, ya. Kira-kira apa yang terjadi antara panjangnya AC dan BD diagonal ini, kira-kira bagaimana ya? Nah, tadi kita amati, ternyata sama ya panjangnya. AC maupun BD sama. Nah, kita punya persamaan. Berapa? AC-nya itu kan berarti AC. Biar lebih jelas, saya ganti dulu. Jadi AC itu ternyata sama dengan BD. Ya. Nah, dimana AC-nya itu 6x min 2. Nah, sedangkan BD-nya 4x plus 8. Kita geser. 6x kita pindah ruas, 4x-nya kita pindah ke kiri jadi min 4x ya. Kanan ada 8, biarkan min 2 kita pindah ke kanan jadi plus 2. 6x dikurangi 4x masih 2x. Kemudian 8 tambah 2 10. Nah, sehingga x-nya 10, ini 2 kali x ya, berarti dibagi 2. Berarti x-nya ada 5. Nah, x-nya 5x ya. Nah, pertanyaannya apa? Panjang BD. Nah, panjang BD ya. Ini belum selesai ya. Jangan berhenti dulu. Panjang BD yang ditanyakan, BD itu panjangnya berapa? 4x ditambah 8. Nah, x-nya sudah ketemu. 4 kali 5 ditambah dengan 8. 4 kali 5 berapa? 20 ditambah 8. Jadi hasilnya
ini saya nyalakan dulu. Nah, berarti 20 ditambah 8 adalah 28. Nah, berarti dia panjangnya 28 apa? cm. Nah, udah selesai. Seperti ini ya. Oke, berikutnya lagi ya. Pelatihan berikutnya. Ya, tetap semangat. Saya hapus dulu. Oke, Pak Ani sudah menyiapkan soal berikutnya juga. Ada. Nah, ini bab timbunan ya. Nah, oke, di antara sekelompok warga terdiri 30 orang. Sedang berbelanja, 15 orang beli buah apel, 17 orang beli buah mangga, 5 orang beli kedua buah tersebut. Banyak warga yang tidak membeli. Ini kita kerjakan dengan membuat diagram Venn. Diagram Venn seperti ini ya. 30 orang semuanya ya, semuanya 30 orang kita simpan di sini. Kalian masih ingat cara membuat diagram Venn ya. Kemudian ini ada yang berbelanja apel, saya singkat A, dan satunya membeli buah mangga, saya singkat F ya. Kita lihat 15 orang membeli buah apel, 17 membeli buah mangga, 5 orang beli keduanya. Jadi yang tengah dulu, yang keduanya dulu kita tulis. 5 orang membeli keduanya ya, yang tengah 5. Kemudian yang membeli buah apel itu ada 15 orang. Dia 15 orang berarti di sini tinggal 10. Kita lihat lingkaran A. Ini kan apel itu kan lingkaran A ini. Harus totalnya harus 15. Kalau di sini sudah 5 berarti tinggal 10. Nah, saya kasih warna beda saja biar ini. Ya, di sini 10. Kenapa? Karena A ini kan jumlahnya 15 nih yang berbelanja. Ya 15 yang di lingkaran A. Kemudian M mangga. Mangga ini jumlahnya harus 17 di sini, harus 17. Berarti tinggal kurang berapa? Kurang 12. Nah, ini yang M, lingkaran M kita lihat 12 lah. 5 ini siapa? Dia ya beli dua-duanya. Beli apel juga beli mangga. Nah, kemudian berarti ini berapa orang ini? 10 tambah 5 tambah 12. Nah, di luar ini ada si X yang mau kita cari. Jumlahnya si E ditambah 10 ditambah 5 tambah 12 ini harus 30 karena total orangnya ada 30. Berarti mencari X-nya bagaimana ya? Tinggal yang di dalam yang sudah ada kita ini dulu. Berarti totalnya kan 30 ya. Kita cari si X itu berarti 30 dikurangi yang sudah ada 10 ditambah 5 ditambah 12. Nah, ini berarti 30 dikurangi ini 15 27. Berarti tinggal 3. Ternyata si X ini yang dia tidak membeli keduanya, tidak beli apel maupun mangga, ada 3. Oke, sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini tentang persamaan kuadrat dan fungsi ya. Oke, soal berikutnya ini juga sangat mudah ya. Masih ingat ya hasil ini persamaan kuadrat ya, hasil perkalian aljabar. Berarti kan 2x ini kita kalikan dengan depan ya. 2x dikali 6x, 2 kali 6 itu 12. Kurang jelas ya saya.
Jadi 2 kali 6 itu 12. X dikali X itu berarti X pangkat 2. Nah, kemudian 2X ini masih dikalikan belakang. Nah, kalikan min 5. Berarti tandanya jadi min 2 kali 5 itu 10. Nah, X-nya ini tidak ada, berarti 10 X. Nah, ini selesai sudah. Kemudian fungsi. Nah, fungsi fx sama dengan 4x min 3. Nilai f min 5-nya berapa? Nah, ini kan x. Maka di sini x-nya yang akan kita rubah. Ya. Kalau di sini x-nya kita ganti min 5, ya, maka di sini x-nya juga diganti min 5. Nah, yang lainnya tetap, biarkan tetap. Nah, oke. 4x itu artinya 4 dikali x, ya. Berarti 4 dikali min 5 itu min 20. Nah, ini ada min 3. Berarti min 20 dengan min 3 itu min 23. Oke, selesai. Nah, udah kan ya. Saya yakin kalian sudah bisa semua. Oke, soal berikutnya. Nah, masih ingat waktu kita belajar tentang persamaan garis, ya. Jadi garis itu dikatakan sejajar, ya. Itu jika gradiennya atau kemiringannya sama. Misalkan miring ke sini ya dengan miring ke sini, sama miringnya itu dia sejajar. Nah, kalau satunya begini, tabrakan gini ya enggak sejajar, ya. Berarti M lah. Masih ingat dengan bentuk umum persamaan garis. Ada Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini bentuk umum. Nah, di mana M, ya. Nah, M ini adalah lambang daripada gradien. Nah, ini adalah yang dinamakan gradien. Ya. Gradien itu kemiringan ketika bentuk Y sama dengan MX plus C, berarti gradien itu koefisien yang di depan X. Nah, sedangkan ini bentuknya mudah sekali. Berarti dari sini itu M-nya berapa? Min 3. Dari sini M-nya 5. Ini M-nya 5 juga, ya. Belakang tidak pengaruh, ya. Terus kemudian ini M-nya 3. Nah, sejajar yang sama, berarti mana dan mana? Nah, ini berarti jawabannya 2 dan 3 yang sejajar, yang M-nya sama. Oke, lanjut lagi, ya. Ini sangat mudah. Oke, latihan soal berikutnya. Ya, kita punya taman, ya, tapi ukurannya adalah trapesium, di mana trapesium ini sebangun, ya. Ini sudah dijelaskan sebangun dia. Ya, sebangun itu memiliki perbandingan yang sama. Pertanyaan ini di Dena, ya, satunya Dena, satunya keadaan aslinya. Nah, untuk mencari luas taman aslinya ini kan saya butuh luas trapesium itu atas tambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini atasnya belum ada, bawahnya belum ada, tingginya juga belum ada, yang ada hanya miring ke sini miring. Nah, sini bisa kita pakai perbandingan. Kita bisa pakai ini, ya. Ini 14. Ini lihat 20, ini jadi 30. Yang 14 jadi berapa? Nah, kita bisa pakai perbandingan. 20 itu jadi 30. Kemudian yang 14 ini jadi berapa? Jadi X gitu, ya. Berarti X-nya saya buat 14 kali silangnya 30 dibagi 20. Nah, kita bisa menyederhanakan, coret, 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 bagi 2, 1, bagi 2, 7, ya. Jadi tinggal 7 kali 3, 21.
Nah, ternyata ini 21 ya, atasnya. Bawah kita cari. 26 jadi berapa? Dengan cara yang sama, kita bisa pakai patokan 20 ya. 20 itu jadi 30. Kemudian kalau 26 itu jadi, katakan Y. Ya, kita cari Y-nya berapa? Nah, Y-nya berarti kali silang. 26 dikali 30 dibagi 20. Nah, kita eksekusi lagi. Nolnya kita coret. 2-nya dengan 26 dibagi 21 dibagi 26 dibagi 2, 13. Berarti tinggal 13 kali 6, 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. Ya, berarti 39. Nah, di sini ketemu 39. Oke, sekarang kita pakai tinggi. Kita cari tingginya. Kita tarik garis ke sini, garis bantu. Berarti ini kan sama dengan ini. Kalau di bawah 39, ini 21, berarti sisanya di sini ya. Ini total kan 39 kurang 21 berarti ada 18 ya. Berarti yang di sini 21 ya, di sini 18. Nah, ini kan bentuk siku-siku, ini segitiga berarti kan. Ya. Ada segitiga siku-siku ya. 18, 30 masih ingat, kita pakai triple Pythagoras terkenal bisa. Ada 18, ada 30. Coba kita sederhanakan, dibagi berapa ini ya? Bagi 6 coba. Bagi 6 ini 3, dibagi 6 ini 5. Nah, masih ingat kalau ada 3, ada 5 berarti mesti ada 4 ya. Nah, ini tadi kita bagi 6, berarti kita kali 6, 6 kali 4 24. Berarti yang tingginya ini mesti 24 ya. Berarti ini juga 24. Oke, kalau sudah ketemu berarti dari sini saya tulis atasnya, saya singkat A itu 21, terus bawahnya saya singkat B itu 39, kemudian tingginya saya singkat T itu 24. Kemudian kita hitung luas trapesiumnya, luas taman yang sebelah kanan itu adalah luas trapesium. Oke, saya naikkan. Oke, saya naikkan ya, sini ya. Oke, kita hitung luas taman sekarang. Berarti luas taman ya, saya singkat. Nah, berarti kan luas trapesium atas ditambah bawah, kita kurung dulu, kemudian dikalikan tinggi dibagi 2. Kita masukkan atasnya 21 ditambah 39 dikalikan tingginya 24 ya, dibagi 2. Nah, ini boleh kita sederhanakan yang perkaliannya, kita bagi 21, kita bagi 2, 12. Jangan dengan sini ya, penjumlahan tidak boleh. Nah, kita hitung 21 tambah 39 ini 60 ya. 60 dikali 12. Berarti 6 kali 2 12, simpan 1, 6 kali 1 6 tambah 1 7, 2 ini masih ada nolnya. Berarti ini luasnya 720 meter ya. 720 meter persegi ya. Karena ini tadi di taman ya, bukan luas yang trapesium yang kecil. Nah, ini kita lihat taman berarti kan 30 meter ya. Berarti luasnya adalah 720 meter persegi. Oke. Oke, nah kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah,
ini bangun ruang ya, kerangka bangun ruang. Oke, soal berikutnya adalah kerangka bangun ruang. Oke, gempur punya kawat 1 meter ya. 1 meter itu kan 100 cm ya. Nah, panjang kawat yang dimiliki gempur 100 cm dipakai membuat kerangka balok ukurannya panjang 10, lebar 5. Nah, kerangka balok ya. Balok coba kalau saya gambar. Nah, gambar begini. Maaf kalau gambarnya mungkin kurang bagus ya. Oke. Ini kita lihat panjangnya 10 ya. Panjangnya 10 ini kan kira-kira ada berapanya? Ada 4 ya yang sama. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 10 dikali 4. Nah, 40. Kemudian lebarnya itu 5. 1, 2, 3, 4. Berarti juga ada 4. 5 dikali 4. 20. Kemudian tingginya ada 6. Juga tingginya 1, 2, 3, 4. Ada 6. Ada 4, maaf. Jadi 6 dikali 4. Jadi masing-masing ada 4 yang sama. 6 kali 4, 24. Berarti kebutuhan untuk membuat satu kerangka balok ini 484. Sedangkan kita punya kawat 100 cm, 1 meter. Sisa yang tidak terpakai pertanyaannya berarti kan tinggal 100 dikurangi 84 ya. Berarti tinggal 16 ya. Tinggal 16 cm. Ini yang tidak terpakai atau sisa ya. Nah, sisa ini ternyata ada 16 cm. Oke, terus kemudian modus dan median ya. Modus dan median itu sangat mudah sekali ya. Modus itu apa? Yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, bahkan dari SD sudah kita kenal namanya modus ya. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Ya, atau ini median. Kalau median itu nilai tengah, tapi dari data ini sudah diurutkan. Coba kita urutkan dulu. Ya, untuk nomor berikutnya paling kecil itu 3 ya. Ini saya tulis, saya coret biar tidak double. Kemudian yang lebih gede lagi 6. Ya, 6. 6 ada 2 ya, kita coret 2. Nah, sudah habis. Kemudian 7. Ya, 7-nya aja 2. 7 nah, kita coret juga ya. Terus 8 terakhir, 8-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kita lihat modus sekarang. Modus itu yang sering muncul, yang paling banyak muncul angka berapa? Ini angka 8. Berarti ini modusnya, saya singkat tempo, itu 8. Kemudian median, nilai tengah setelah diurutkan. Kita ambil, kita bagi rata. Data ini ada, coba saya FBI sini 1, sini juga 1, sini 1, sini 1, biar lengkap kanan kirinya 1, 1. Nah, tinggal A, berarti di tengah-tengahnya di sini ya. Nah, median itu nilai tengah. Nah, ini kebetulan angkanya sama ya. Di tengah-tengahnya antara 7 sama 7 ya 7, atau nanti kalau angkanya beda tinggal ditambah saja. 7 ditambah 7 kemudian dibagi 2. Berarti kalau di sini 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nanti bisa berbeda kalau angkanya berbeda ya. Intinya mencari modus seperti itu, median seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh soal berikutnya.
Oke, sekarang yang pertama ini ada 3 soal ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, ini masih hangat ini pelajaran kelas 9 ini. Akar-akar persamaan kuadrat ya di semester kemarin ya baru ini. X kuadrat 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini caranya memfaktorkan bagaimana? Ya, ini kalian harus mahir memfaktorkan karena nanti ini sebagai uh, bekal kalian di SMA nanti akan banyak sekali ya. Sering sekali kalian di matematika itu nanti memfaktorkan. Ya, kalau nggak bisa memfaktorkan, aduh jadi nanti susah di SMA-nya, kasihan. Ya, oke, kita mengulang coba memfaktorkan. Jadi ini x kuadrat berarti yang dikalikan itu x ya. Berarti kita punya x ya dengan x yang dikalikan kan x kuadrat. Ini kan satu ya. Kemudian kalau angka ini ya, yang belakang ini jadi angka itu yang dikalikan plus 6. Ya, yang dikalikan 6. Yang dikalikan 6 ya, kita bisa ada 1 dikali 6. Ada juga 2 dikali 3. Sudah selesai. 3 kali 2 sama. 6 kali 1 ya, hanya ada 2 pilihan ini. Tapi ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan atau kita kurangi itu hasilnya 5. Ini sama-sama kalau kita kurangi 6 kurangi 1 5. Kita tambah 7. Ini kita tambah 5, kita kurangi 1. Nah, kita pakai berapa? Kita lihat positif ya tandanya, dikali positif. Berarti kalau dijumlahkan negatif. Itu kan angkanya kalau plus sama minus ya, itu kan kalau dikali mesti negatif, berarti yang mungkin ya min dengan min karena ini hasil penjumlahannya di tengah ini adalah min. Kalau plus dikali plus ini di tengah harusnya plus ya, karena min berarti ini kita pakai 2 sama 3, kita pakai yang min karena min 2 dikali min 3 adalah plus 6 ya. Kemudian yang tengah ini min 2 dikali x ya, di tengah ini min 2x, jauh dengan jauh ini min 3x. Ya min 3x. Min 2x ditambah min 3x adalah min 5x. Jadi ini sudah benar. Kalau sudah benar, berarti kita cari akar-akarnya. Ini x dikurangi 2, ini kita buat sama dengan 0. Atau yang x dikurangi 3 juga sama dengan 0. Sehingga x-nya tinggal kita geser ke kanan jadi plus 2. Ini min 3-nya geser kanan jadi plus 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 adalah 2 dan 3. Oke, lanjut soal berikutnya. Bayangan oleh translasi. Bayangan titik A. Ini ada titik A itu min 2,10. Nah, ditranslasikan. Ya, T-nya itu 2, min 2. Translasi, ini bayangannya berapa? Jadi translasi itu kan pergeseran. Jadi ini X-nya menggeser ke kanan kalau plus ya 2. Jadi kan kita tinggal nambahkan. Jadi min 2 ini kita geser plus 2 ya. Kemudian yang Y-nya itu 10, kita geser min 2. Nah, jadinya berapa? Bayangannya A aksen, berarti min 2 tambah 2, 0. 10 dikurangi 2, 8. Jadi bayangannya ada di titik 0,8. Udah kan? Oke, selanjutnya masih ada lagi dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran. Nah, oke, dilatasi itu adalah pembesaran ya. Nah, kalau kita biasanya kenal istilah itu di fotokopi itu besar kecil ya. Ini titik X ya, itu min 8, min 4. Itu didilatasikan ya, itu dengan pusat 0,0 ya, sebesar 1/4 ya. Berarti artinya diperkecil ini seperempatnya. Berarti bayangannya jadi berapa?
Ya, tinggal kalau pusatnya 0,0 berarti tidak berubah, tinggal kita pembesaran pengecilan ini aja. Berarti seperempatnya kita kecilkan seperempatnya. Berarti min 8 dikali seperempat. Jadi tinggal ngalikan saja. Min 8 dikali 1/4, koma, Y-nya min 4 dikali 1/4. Berarti X aksanya jadi min 8 kali ini coret-coret 2 jadi min 2, koma, ini min 1. Jadi bayangannya adalah min 2, min 1. Oke, mudah kan ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini bahannya contoh soal lagi. Titik potong terhadap sumbu X dari persamaan kuadrat ya. Nah, fungsinya fx itu x kuadrat min 5x plus 6. Ingat, titik potong terhadap sumbu X ya. Dia memotong sumbu X, kita bayangkan diagram kartesius ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y yang ke atas. Titik itu memotong sumbu X, misalkan garis ya, maaf. Garis itu memotong sumbu X. Nah, misal saya punya garis ini. Ini kan yang memotong sumbu X. Kalau ini memotong sumbu Y. Ini memotong sumbu X, atau mungkin garis ini dash memotong sumbu X. Ini juga dash memotong sumbu X. Nah, kita lihat berarti titik ini memotong sumbu X. Dia X-nya berapa gini. Kalau ini berarti X-nya positif ya. Kalau ini negatif. Tapi lihat Y-nya. Kita tarik garis. Nah, Y-nya kan selalu di angka 0. Ini juga Y-nya 0. Jadi setiap garis memotong sumbu X itu Y-nya 0. Beda dengan ini, dia memotong sumbu Y. Kita tarik X-nya yang 0. Nah, berarti kebalikannya. Karena dia memotong sumbu X, berarti Y-nya mesti sama dengan 0. Nah, sedangkan fx ini nama lain daripada Y. Ini boleh persamaan ini kita tulis fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Ini kita tulis x kuadrat min 5x plus 6. Jadi fx itu sama aja dengan Y. Ya, nama lain aja. Berarti Y sama dengan 0. Jadi dia memotong sumbu X. Berarti x kuadrat min 5x min plus 6 ya. Ini fungsinya. Kemudian kalau dia memotong titik potong terhadap sumbu X, berarti ini Y-nya ini 0 ya. X kuadrat min 5x plus 6. Oke, kita faktorkan lagi. Nah, makanya harus bisa memfaktoran. Tadi sudah ya. X tadi ketemu 3 sama 2. Ini min. Sama dengan 0. Nah, ini berarti X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya bisa 3, X-nya bisa 2 lah. Titik potong ya. Titik potong, saya tingkat tipot. Terhadap sumbu X, berarti kan Y, titik itu X, Y. Berarti di sini X-nya 3, Y-nya berapa? Nah, sumbu X berarti terhadap titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0 tadi. 0. Berarti dikira 0 ya. Dan nah ini X-nya 2, Y-nya juga 0. Nah, jadi titik potongnya ini 3,0 dan 2,0. Ya, mudah kan? Oke. Kita lanjutkan. Sepertinya sudah soal yang terakhir ya. Oke, ini teori kesebangunan dalam soal cerita. Jadi, nah ini Vira ini ingin mengetahui lebarnya sungai tanpa dia harus menyeberang sungai. Bisa tenggelam kalau menyeberang sungai. Tapi dia dengan tongkat-tongkat ini yang kita susun seperti gambar ini ya,
Jadi yang diukur nanti panjangnya dari D ini, kurang jelas ya, saya ganti ini misalkan. Ya dari titik D ini, ya ini ke pohon ini. Nah, ini kita ukur jaraknya kan jadi lebarnya sungai berapa. Jadi ini kita pecah saja. Jadi ada yang di dalam sungai itu ada segitiga. Ada segitiga. Nah, yang di dalam sungai ini. Nah, berarti ini bawahnya 6, ininya kita tidak tahu, kita kasih X saja. Lebarnya ini juga tidak tahu ya, biarkan. Terus kemudian kita cari segitiga yang kedua. Nah, segitiga yang gede nih, yang semuanya ini. Berarti kan di bawah ini 8. Lah yang dari bawah sampai atas kalau ini saya misalkan X, berarti dari sini sampai sini ya. Itu kan 4 ditambah X ya. X ditambah 4. X ditambah 4 ya, dari tingginya ini. Nah, dari sini kita menemukan perbandingan ya, perbandingan yang bisa kita selesaikan. Jadi kalau X ya itu ya, kalau sekian ya, di sininya jadi sekian ini. Nah, jadi X ditambah 4. Lah kalau 6 dia jadi 8 ya. 6 dia jadi 8. Oke. Karena ini ada dua yang tidak diketahui ya, X-nya. Jadi kita kalikan silang aja. Berarti 6 dikali, nah kita kali silang, X ditambah 4 itu akan sama dengan 8 dikali X ya, 8 dikali X. Ini kita kalikan berarti 6X ditambah ini kali ini kali ini ya. Perkalian aljabar 24. 8 kali X 8X. Oke, yang X-nya kita pindah ke kanan saja, 8X, 6X-nya kita pindahkan jadi 6X min ya. Jadi 24 biarkan. Oke, 8X kurangi 6X masih 2X, itu 24. Berarti X-nya berapa? 24 dibagi 2, 12. Nah, kita lihat X itu siapa sih tadi? X itu kan yang kita misalkan dari D ke pohon ke pinggir sungai ini, berarti kan lebarnya sungai. Sedangkan yang ditanya berapa lebar sungai, ya berarti sudah kita jawab adalah 12 meter, tanpa kita harus menyeberangi sungai. Bayangkan sungai 12 meter, kalau kalian ukur nyebrang sungai bisa tenggelam ya, apalagi kalau airnya deras. Oke, jadi itu tadi contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari untuk mempersiapkan ujian sekolah, yang mudah-mudahan ujian sekolah kalian lancar dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, dari Pak Oni itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.